Halo, selamat datang di podcast Comika. Kami lagi hadir di sini. Ini adalah sebuah podcast yang rilis di Spotify, Apple Podcast, di Google Podcast setiap hari Senin. Kemudian rilis di YouTube setiap hari Jumat. Jadi dalam seminggu ada 2 konten. Jadi konten visualnya kelihatannya Jumat, Seninnya yang audionya. Dan hari ini seperti biasa ada sejumlah talent-talent Comika hadir. Ada Bari. Halo, Rin, jingle dulu dong. Ini kalau ada Rin harus ada jingle. Oh iya lupa. Silakan Rin. Kayak gimana jinglenya? Comika podcast gitu. Berubah ya dari yang versi pertama ya. Nggak pernah sama. Nggak pernah sama. Konsistennya adalah ketidakkonsistenan. Juga ada Rin Hermana, tadi ada bunyi. Ya, halo, saya Rin Hermana yang masih di pulau. Iya, Gamila mau ngomong apa tadi? Enggak, gue khawatir itu nggak bagus karena Rin orang Padang, kenapa gitu. Kenapa orang Padang? Anda kan juga orang Padang, Anda. Ada Gamila, halo Gamila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Awe. Halo. Iya. Jadi. Awe tangannya gede banget deh. Ya Allah. Kok ngelebar gitu sih? Baru lihat. Jadi ini. Jordan. Ini kan kita lagi ngumpul berlima. Untuk ngebahas satu buah topik yang kayaknya harusnya di yang di belakangnya Mas Panji tuh udah meninggal semua ya? Enggak dong, ini masih ada nih. Ini Mamat Al-Katiri, Alif Bayhaq dan Oki Batam. Tapi mereka nggak ada urusannya nih. Atau mungkin mereka ada juga. Oki Rangga Malela. Hari ini kita akan ngomongin soal bercandaan ekstrim. Jadi dalam pergaulan kita tuh suka ada orang-orang yang bercanda tapi rada kelewatan. Maksudnya ngeliatnya itu sampai kayak buset, sampai sebegitunya bercanda. Nah, kita mau berbagi. Ide topik ini datang dari David cerita soal Komeng yang suka bercanda dan ekstrim bercandanya. Ya. Salah satunya adalah, nah ini gue lupa nih, dia bayarin siapa sih? Dia nelpon katanya. Bang Komeng nelpon, si Kiwil. Nelpon siapa? Oh, Kiwil. Nelpon Bang Kiwil. Wil, lagi mana lu? Lagi di rumah nih. Ngapain di rumah? Balilah. Sini, ntar gampang kalau di sini. Enggak, dia nawarin kerjaan dulu. Kerjaan ya? Will, nih gue ada program nih. Programnya gini. Lu bisa nggak kira-kira? Bisa, gitu. Oh, lu di mana sekarang? Di rumah. Ya udah ke Bali dah. Gitu. Ntar Bali. urusan ini pesawat Dia gampang pikir ntar. dia pikir kan berhubungan sama kerjaan itu. Karena yang ngomongin kerjaan itu. Bang Kewil ke Bali lah, gitu. Ternyata Dan sampai dibayarin sama Komeng kan? Jadi Komeng ngasih tiket. Hah? Enggak. Ya Allah. Berangkat sendiri. Parah banget. Jadi berangkat kan karena Bang Komeng bilang udah ntar di sini mah gampang gimana-gimananya gitu. Terus pas sampai sana, nih gue di Bali, lu di mana? Di rumah. Ya lu katanya di Bali. Enggak, gue nggak bilang di Bali. Gue bilang kan lu di mana? Di rumah. Ke Bali deh. Ya mesti dia liburan. Gitu. Tapi kalau ngomongin Bang Komeng itu parah. Dia kalau nggak salah pernah bikinin. Jadi katanya gini, kalau waktu itu ada rumah apa gitu yang memang tempat kumpulnya banyak pelawak gitu. Katanya kalau ada yang ulang tahun dikasih kue itu hati-hati aja katanya. Karena kuenya tuh pernah diisi tai gitu-gitu. Ih. Gila. Gue lupa tuh ininya apa, pokoknya banyak tuh yang mobilnya diumpetin. Mobil diumpetin jadi hilang aja gitu, kayak nggak ada mobilnya hilang gitu-gitu. Ya, jadi kita semua punya cerita-cerita kayak begitu, masing-masing cerita. Dan ini bukannya harus kita yang lakuin, boleh orang lain. Bahkan kebanyakan cerita-cerita gue tuh cerita-cerita orang lain. Gue cerita dari gue dulu aja ya. Ini soalnya konon kabarnya bercandanya tuh membuat 2 orang teman bermusuhan sampai dengan hari ini. Jadi gue punya teman, ini gue ceritanya dapatnya dari Coki, teman gue kuliah. Dan ini adalah bercandaan anak-anak Pangudi-Luhur. Anak-anak Pangudi-Luhur kan bercandanya juga rada gila nih. Jadi mereka ada cowok-cowok nongkrong di satu tempat, salah satunya tidur, dan katanya tidur mulu. Nah, di antara teman-teman yang terjaga itu sebel, sih ini tidur mulu kerjanya. Terus diolesin kopet di sini. Jadi dia masuk ke celananya, ditarik ke belakang, disolet ke sini. Udah kan? Terus dia bangun masih ngantuk, terus ngucuk-ngucuk muka, terus dia siapa yang kentut ya? Terus yang lain langsung diam kan? Yang lain langsung diam gitu.
serius nih ada yang kentut, kagak ada yang kentut, nggak dibawa kentut ini, kagak ada yang kentut, sumpah gak ada yang kentut, udah aja. Itu dari pagi sampai siang jalan-jalan gitu. Ini ada yang nginjek tai gak sih? Terus kebayang gak sih jadi teman-teman yang lain tuh tahu apa yang terjadi dengan bibirnya itu kan. Coba dia doang, ini ada yang nginjek tai nih gitu. Terus aja sampai malam, sampai akhirnya dikasih tahu apa yang terjadi. Itu orang marah sama pelaku kopetnya sampai hari ini katanya musuhan. Itu bercanda sampai musuhan. Tapi gue bisa ngebayangin itu kalau terjadi di situ lucu banget sih. Kita semua tahu apa yang terjadi kecuali orang itu. Ini kayaknya dia ginjek tai siapa sih? Padahal ada kopet di sini. Kalau prank itu Panji seneng deh. Panji kalau prank gitu. Darah kenade saya menggelora, darah kenade saya. Kenade masih mending, masih dikasih gocap. Iya betul. Ini nggak ada, ini malah jadi permusuhan. Nah itu contoh cerita dari gue. Siapa di sini yang kira-kira punya cerita serupa? Bari deh, Bari mungkin. Ada gue ada. Ini gue nggak tahu ya jahat atau enggak ya, tapi gue ada tongkrongan rumah teman namanya Sena. Dia orang kaya lah, jadi rumahnya dia itu gede, dipakai buat tempat nongkrong, dan dia tinggal sama bapaknya doang, dan bapaknya bisnismen, sibuk, jarang pulang. Jadi anak-anak suka nongkrong di sana sampai malam, sampai nginep, ntar pagi pulang. Jadi kami lagi begadang berlima, ada satu anak temen gue namanya Bendot. Panggilnya Bendot. Dia tuh udah tidur duluan. Nah, tidur duluan itu adalah salah satu hal yang paling berbahaya kalau lagi nongkrong bareng-bareng. Iya. Nah, karena pada saat itu lagi ngiseng, mukanya dicoret-coret pakai spidol. Mukanya dicoret-coret nih pakai spidol kan. Nah, tapi ternyata nggak mukanya doang. Punggungnya juga. Jadi dia kan tidur telentang dulu, telentang digambarin mukanya. Bajunya kan keangkat-angkat, digambarin perutnya. Pas lagi tengkurep, belakangnya juga digambarin. Nggak ada yang sadar. Maksudnya dia nggak sadar. Begitu dia bangun pagi, bubar si Bram mau tidur. Kita cabut. Pagi-pagi balik. Dia balik ke rumah. Nyampe rumahnya nggak jauh dari Bram. Ditegur sama bapaknya. Kamu dari mana itu muka begitu? Ah, kenapa muka? Dia lihat ke kaca, mukanya coretan semua pakai spidol. Dia langsung, wah anjing nih teman-teman gue katanya. Kamu nginep di tempat siapa? Di tempat si Sena apa gitu. Oh gitu. Udah sana mandi, bersihin mukanya. Habis dia mau bersihin muka, dia buka baju, di punggungnya ada kontol gede banget. Anjing. Itu kamu juga ada gitu loh. Jadi di punggung gambar gitu, tahu gak sih? Lucu banget yang ngebayangin bapaknya lagi. Itu di punggung kamu juga ada itu. Wah bangsat, nyampe sekolah dia ngomel-ngomel, bangsat tuh pada emang lu, anjing lu emang lu. Itu satu tuh. Ini tante gue pernah cerita kayak gini nih Bar, tapi kalau dia cerita tentang OB kantornya. Yang suka mau disuruh-suruh. Nah, dia bilang kalau yang nyuruh itu cowok, dia suka jahil, nyuruh ngerokin. Nah, katanya pernah ada cowok kerokin gue gitu, dikerokin, dibentuk tulisan itil, Bar. Kalau spidol kan bisa hilang, Bar. Ini lama ya. Bayangin kerokan, Bar. Itil. Anjing lucu banget bangsat. Bisa kayak gitu ya. Itu emang itu bercanda parah banget sih, tapi nggak berantem sih habis itu, nggak tahu mungkin nggak terlalu gimana kali ya. Iya lah. Habis itu dia cuma ngomel-ngomel aja di sekolah. Bercanda tidur. Bercanda teman tidur duluan tuh kayaknya semuanya itu bahaya. Kayak gitu ya? Tongkrongan tuh nggak boleh ada yang tidur bahaya, duluan kan? Jangan dah. Kalau di Padang teman gue itu balsem, Bang. Balsem ngilangin ke ketek gitu. Balsem ke ketek terus kayak kamu sendiri tuh kayak gitu tuh. Balsem. Bukan coret-coretan udah enggak main. Kalau misalnya tidur tuh mangap terus kita kentutin rame-rame gitu terus kita iya anjing. Ini sedikit tambahan. Rin. Gue juga ada kayak gitu, Rin. Nah, kayak odol, Pepsodent. Itu lagi camping zaman SMP. Tidur duluan di tenda, mulutnya dikasih Pepsodent. Kan mangap gitu. Terus dia bangun gini. Menurut gue pedes ya. Pepsodent banyak di mulut. Itu lagi camping itu. Itu gue ada anak seni rupa juga kayak gitu tuh. Kalau di kampus kan suka begadang tuh ya seni rupa ITB. Dulu tuh apa sih namanya minuman? Gue lupa deh. Yang bentuknya kayak saset gitu. Terus kalau lu kasih air, terus gitu CDR, jadi kayak CDR gitu. Iya, bukan CDR. Kalpiko.
Nah, gue lupa, kayaknya bukan Kalpiko deh, tapi pokoknya saset gitu. Apa? Adam Sari bukan? Adam Sari. Iya Adam Sari kali ya. Jos. Saset kalau dikasih air terus langsung jadi kayak Iya. soda gitu, berbusa gitu kan. Iya. Jadi ada gue lupa di ceritanya siapa, tapi anak sendiri juga tai-tai semua sih. Jadi lagi tidurnya mangap, sama dikasih bubuknya dulu. Kalau dikasih bubuk kan nggak kenapa-napa tuh, Iya. karena cuma bubuk doang kan. Iya. Habis itu dituangin air, jadi keluar berbusa-busa gitu. Apa? Dia kaget, ada berbusa-busa gitu. Itu ekstrim banget itu. Terus gue pernah, terus gue ada satu lagi. Ada seorang orangnya cukup terkenal di skena hip hop soalnya. Dia satu kampus sama gue, dia senior gue. Dia pernah dibangunin dengan dikeplak pakai titit. Dia lagi tidur. Dia bilang, "Oi bangun, oi bangun." Pasti. Wah, gila sih. Oke, Buluk Superman sering begitu tuh. Wah, anjir. Iya, sering banget tuh buluk mah begitu tuh. Telanjang kalau lagi tour, gila. Oke, siapa lagi yang punya cerita? Tadi kayaknya Rin udah mau mulai masuk deh. Ada tuh teman iya tadi ngikutin yang Bang Bari tadi tuh yang tidur terus dikerjain waktu tidur. Nah, ini orang yang sama juga nih yang bangsatnya kayak gini nih. Dia tuh suka pamerin tititnya dia ke orang-orang. Nggak tahu kebanggaan apa yang dia punya saya gitu. Misalnya nih, kita ngumpul nih. Ini udah komunitas nih, anak stand up semua nih. Ada anak baru gitu kan. Lu udah berapa lama open mic? Udah 8 kali, Bang. Oh, 8 kali. Lu mau tahu nggak cara masuk final terakhir di sana Padang? Apa? Nih, perhatiin gue ya. Hop, dia buka celana, drong gitu. Aneh Lagi bener. dewa. Anak itu ngeliat yang luntai-luntai kayak gitu. Eksibisionis. Dia pengen banget gitu ngeliatin yang kayak gitu tuh, bangga banget dia, nggak tahu gitu. Mesti Gue ke dokter. pernah ditampar cewek gara-gara itu. Gara-gara pamer titit. Bukan gue pamer titit. Jadi dulu angkatan gue mesti bikin kayak teater gitu kan. Terus kami bikin planet bumi yang kubahnya bisa kebuka gitu. Tahu nggak? Jadi ntar di dalamnya ada penari di dalam. Kita bikin nih, kita begadang. Terus anak-anak cowok kan nukang tuh ngerjain kayak begitu-gitu. Terus kita lagi ngetes, bisa gitu. Coba ada satu temen namanya Yadi. Yad, masuk ke dalam Yad gitu. Terus tiba-tiba pas dites dibuka, Yadi turunin celana. Kebayang nggak lu? Jadi planet bumi kebuka, di dalamnya ada orang, titiknya kemana-mana gitu kan. Nah, terus kan kita ketawa-ketawa kan. Lucu banget nih. Terus gue panggil temen gue cewek. Dari dalam rumah. Meong, sini Meong. Planet buminya bisa kebuka gitu. Terus Meong, namanya Mustika. Meong keluar gitu. Mana gue pengen lihat planet buminya kebuka. Pas planet buminya kebuka, ada si Adit titiknya gandul-gandul. Terus si Meong nggak pernah ngeliat titik nggak pernah ngeliat sebelumnya. Jadi dia pas ngeliat itu terus apa? Enggak ada apa-apa terus masuk ke dalam. Gue nggak diajak ngomong selama 1 bulan. Selama 1 bulan akhirnya gue dibilangin sama temen gue, lu minta maaf deh sama Meong deh, dia marah sama lu. Terus gue ngomong, Meong maaf ya, gara-gara gue lu ngeliat titik jadi ditampar, gue blepak gitu. Gue kebayang sih, lucu banget. Oke, siapa lagi? Gamila ada cerita nggak? Cewek Nggak kadang-kadang liar juga nggak sih? Kenapa jadi masalah gender Anda? Wah, Saya bilang siapa? Bawi Siapa? nanti. Seksis lu. Kenapa Bawi jadinya? Ya gimana bercandanya, ada nggak cerita? Panji bilangin popon ntar. Gue tuh nggak tahu karena mungkin gue yang sering melakukan kejahatan tersebut saking keseringannya, jadi gue nggak tahu bercandaan apa ya. Tapi mungkin ada yang gue inget banget kalau ngomong, ini nggak tahu kalau bercandaan es krim tuh ekstrim. Itu maksudnya apa? Ini ya ngeprank gitu gak? Pokoknya keterlaluan aja. Biasanya sih hubungannya sama prank ya, biasanya. Ya Gue nggak mirip-mirip suka, gitu ngerjain orang. Iya, gue nggak suka ngeprank. Kalau gue keingetannya itu tuh yang apa di televisi yang ngeprank pura jadi pocong, orang hamil jadi keguguran. Nah itu tuh. Hah? Apa itu? Ngeri amat. Iya kan ada kan yang perempuan lagi hamil terus dia acara kagetan gitu ngeprank pocong lewat gitu. Terus tahu nggak tahu sama-sama nggak tahu bahwa si perempuan yang dikagetin itu lagi hamil terus jadi keguguran terus sampai masuk pidana gitu. Anjing ngeri. Nggak tahu, pasti pada nggak tahu. Aduh gila banget. Kenapa jadi kayak gitu? Itu nyesel banget tuh yang jadi pocong seumur hidup. Iya itu pasti merasa bersalah pasti tuh. Menakuti apa tuh namanya perempuan hamil gitu ya? Perempuan hamil. Ya typo. Terus gimana Mel? Tadi abis ngeliat berita iya. di. Jadi ada ini gue buka dari internet aja ya. Ini ada orang jadi kuntilanak. Jadi jadian gitu acara reality show Paranoid terus namanya Diana Demi
Damai apa Demi ya, Pak Pahan itu dia jadi kayak nggak tahu beneran, yang pasti trauma ya, hamilnya 8 bulan. Terus udah gitu dia nuntut 40 miliar gitu lah ke Trans TV. Itu tuh, makanya kalau bercanda jangan terlalu ekstrim. Jangan sampai, nanti gue cerita soalnya ada satu bercanda temen gue sampai nasional levelnya. Awe belum cerita tuh Awe? Awe dulu nih, Awe belum cerita bener. Gue ada 3 yang kepikiran sih. Satu grup gue, satu temen gue, satu gue, dan ada 4 berarti, satu lagi yang gue pernah dengar. Oh, lu mah banyak, we. Itu Cuba tuh, anak-anak Cuba tuh gue sering denger. Kita mulai dari yang grup dulu ya. Ini sebenarnya nggak parah-parah banget, tapi lucu aja menurut gue. Jadi, gue punya satu grupan anak-anak rumahan sebenarnya, anak tongkrongan lah. Akhirnya ada yang ketemu di warnet, ada yang teman SD gitu-gitu lah. Termasuk si teman podcast gue, si Pican itu. Ada satu namanya Aji. Jadi si Aji ini, udah tahu saya. Temen nongkrong yang agak nyebelin, tapi bukan karena jahat, Mas Panji. Kita pasti selalu punya orang kayak gitu. Dia ini nyebelinnya adalah dia tuh harus ngerasa paling tahu, gitu. Sotoy anaknya. Jadi kalau kita ngobrol lagi, iya kemarin gue tuh nonton ini ya gini-gini. Oh itu, iya gue tahu tuh, gitu. Terus, jadi punya awal-awal tidak mengganggu, lama-lama apaan sih nih gitu. Terus dia tuh bercandanya juga suka aneh gitu. Maksudnya kayak dia pernah punya cewek, terus dia cerita ceweknya marah sama dia. Gue bilang, kenapa marah sama cewek lo marah sama lo? Ya gara-gara tadi gue lagi naik motor, gue boncengin dia, gue lepas tangan gitu. Terus kata gue, apaan sih? Intinya adalah kita sepakat buat ngisengin si Aji, karena dia pernah waktu itu kita ke Bandung, kita mabok, kita minum vodka apa segala macam. Nah dia mabok, cuman maboknya tuh ngerasa diri dia tuh sakit, aduh gue sakit nih, padahal mabok gitu. Akhirnya kita punya ide lah, beli apa namanya jamur, mushroom. Beli mushroom, terus kita sebenarnya idenya ide gue bilang udah kasih aja tuh, gue bilang gitu. Gimana cara makan? Udah kita masukin ke martabak telur, gitu. Nah cara biar dia makan nih, taruh aja di tengah, udah nggak usah ada yang nyuruh. Ji, makan Ji, jangan ada yang gitu, ntar dia malah curiga, taruh aja di tengah. Dia kan rakus, pasti dimakan gitu. Nah pas saat kejadian, gue tuh nggak ada Mas Panji. Gue tuh lagi ngapain gitu, jadi nggak ada. Anak-anak belilah, masukin ke martabak telur, taruh. Dia makan gitu. Nah itu udah lagi rame tuh di tempat tongkrongan. Nah temen gue bikin satu lagi, tapi di jus gitu. Di jus, terus ditawarin, Ji mau nggak? Enggak, gue kayak gituan enggak, gitu. Terus teman gue satu nyetuk, oh gituan enggak, orang lu udah makan 3 biji di martabak telur gitu. Terus dia langsung diem, terus kayak keringetan gitu. Habis itu dia pulang. Terus habis itu udah di grup keluar, kita WhatsApp nggak bales gitulah. Pokoknya si Haji marah tuh, kayaknya marah gitu. Usut punya usut, nanya sama tetangganya, ada yang kenalan kita juga, katanya hari itu dia dibawa ke UGD sama ibunya. Anjing. Gitu. Terus katanya, terus dia sempat nulis status di Facebook kayak, gue nggak nyangka temen gue sendiri mau ngebunuh gue, gitu. Anjing. Mau bikin gue mati, gitu. Jadi kayaknya sebenarnya adalah dia tuh mabok, tapi bad trip aja gitu. Kan bokapnya udah meninggal, jadi dia tuh katanya di rumah tuh, oh, Mama, Aji mau ketemu Papa nih, Ma. Aji mau ketemu Papa gitu. Anjir. Gue diceritain tetangganya. Terus yang lucunya adalah pas tetangganya cerita kalau dia dibawa ke UGD. Terus gue bilang, anjing lucu banget ya. Jadi pas dibawa ke UGD, dicek sama dokter kan mungkin akan, ya ibu, jadi anak ibu terindikasi mabuk. Intinya abis itu dia nggak mau main sama kita lagi, bener-bener nggak mau main sama kita lagi. Yang lucunya adalah dia masih baik sama gua. Jadi semua anak-anak tuh nggak terima karena anjing dia tuh masih mau kalau di WhatsApp lu masih balas gitu. Padahal otaknya lu gitu. Dan akhirnya di tempat tongkrongan kita itu kita melihara anjing kecil gitu. Nah supaya untuk menghargai dia kita namain anjing itu Aji. Parah banget. Itu yang pertama dari gue ya. Yang kedua nih dari temen gue, si Pican itu ya.
Pican tuh orangnya jahil banget. Salah satu yang jahil menurut gue lucu dan brilian adalah dia itu iseng bikin akun di Grindr. Ini kalau ada yang nggak tahu, Grindr itu adalah Tinder tapi buat gay lah gitu kan ya, isinya gay gitu kan. Dia pakai foto orang, terus dia kenalan sama cowok gitu, terus dia kenalan gitu. Terus udah kenalan, udah intens, dia chat-chatan, dia tuh bener-bener telaten gitu, beneran kayak dia tuh gay dan lagi nyari pasangan gitu-gitu loh. Udah laten gitu, udah segala macam. Dia ngomong sama si orang yang match sama dia di Grindr ini. Kamu mau nggak kirim-kirim foto ke aku tapi foto kamu telanjang gitu. Oh ya udah mau, tapi kirimnya ke WhatsApp ya. Dikasih WhatsApp temennya. Temen kantornya. Jadi lu bayangin ada orang di kantor tiba-tiba ada masuk foto titit. Ini apaan sih kok? Ada orang ngirim-ngirimin foto titit ke gue. Brilian. Gila, brilian abis. Lumayan ada orang di kantor tiba-tiba lagi kerja di WhatsApp-nya ada orang fotoin telanjang cowok. Ini apa sih kok tiba-tiba? Kenapa Mas Panji bilang itu brilian? Karena gak kepikiran, itu sangat orisinil itu. Masuk ke Grindr, deketin cowok, suruh ngirim foto ke handphone temennya. Gila, itu lucu banget itu. Itu 2 sih dari gua. Kalau yang satu lagi tuh yang ini sebenarnya kebiasaan gua sih. Sebenarnya nggak parah-parah amat, cuman maksudnya karena ya nggak kemana-mana juga. Tapi gua tuh kalau nginep sama anak-anak, gua sering banget nyari hotel yang kamar mandinya nggak bisa dikunci. Iya, itu kebiasaan Awe, itu bener. Jadi gue tuh kadang-kadang masuk. Waktu itu gue pernah nginep sama Wawan, terus gue masuk. Jadi gue punya tuh Wawan lagi di bathtub. Gitu. Gue punya video Ical Kate, terus ada banyak lah yang lagi berak. Sigit exit lagi mandi, gue bilang gitu. Indra Turner. Iya, Indra Turner sampai titiknya beneran kelihatan. Yang lucu adalah, jadi ada nih, gue udah dapat nih hotel di Bandung, Sheraton Bandung tuh kan kamar mandinya ada yang nggak dikunci tuh. Nah, Sigit mau mandi ceritanya, terus dia, lo kata mau mandi Git? Ya ntar, diam aja dia. Terus pas gue keluar, gue kemana gitu, kolam berenang apa gitu. Pas gue balik, dikunci. Terus Git, gue teleponin. Ntar, gue lagi mandi gitu. Terus jadi dia ngunci pintu doang. Waspada. Pinter dia. Itu sih. Oke. Itulah, gue 3 aja dulu. Oke. Ini kalau gue mau nyambungin soal Bandung, gue boleh nggak cerita? Boleh. Ya, boleh. Ini gue nggak merasa gue lagi ngeprengin, dan gue kayaknya orang yang bersangkutan juga lagi nggak ngeprengin gue, tapi rasanya kayak kok kayak gue korban ya gitu. Jadi kejadiannya gue sama teman-teman nih, gue ada teman 2, mungkin Mas Panji tahu Ika sama Dewi adik kakak tuh. Oh iya. Ika sama Dewi tuh kerjanya emang suka seneng aja gitu masak atau pokoknya beli makanan terus ngajakin anak-anak buka puasa di rumah dia gitu. Nah suatu hari tuh gue nemenin Ika sama Dewi itu pergi di Bandung tuh ada tukang sate terkenal di jalan apa ya? Maulana Yusuf. Anggrek. Oh iya. Pokoknya gitu ya. Terkenal itu. Terus udah dari jam berapa ya? Mau buat sahur bersama. Ya, rumahnya nggak gede-gede, tapi kita suka ngundang-ngundang dan gue suka tim. Ya udah deh gue bantuin, gue temenin gitu. Jadi udah buka puasa, udah kayak udah malam gitu. Pergi deh ke Jalan Anggrek pesen. Terus gue bilang, "Ini uang yang kita kumpulin semua udah 300.000, Kak. Tuh beli." Dari kayaknya jam 7-an ya. Terus jam 9 kok belum selesai ya gitu kan ya. Iya kali ngantri kali panjang. Hah, serius lo jam 10. Hah, kok belum selesai ya? Tuh tukang sate masih kayaknya cuman tinggal kita doang deh kan naik mobil gitu, cuma tinggal mobil kita tahu. Jam 10:30 akhirnya selesai. Terus ternyata si tukang satenya itu bikin 300 tusuk sate. Hah? Jadi si Ika nombokin pakai duitnya sendiri, pokoknya 300 tusuk sate, terus dia dibawa satu kayak tempat gede-gede gitu. Udah gitu ini tempatnya harus dibalikin ke abangnya besok ya karena mereka nggak punya lagi wadah gitu untuk 300 itu. Jadi 300.000 dipikir mesen 300 sate. Iya, dan emang satenya mahal. Gitu. Iya, terus satenya tuh emang sate mahal, makanya 300.000 tuh kayak 300.000 udah cukup banyak gitu. Yeah. Emang satenya sate mahal. Jadi gue nggak tahu tuh berapa juta harga satenya. Jadi 300 tusuk dan itu kayak tiap pagi makanin sate. Enaknya
tiap pagi sahur makanin sate di rumahnya si Ika gitu dia. Anjing gue korban banget. Itu menurut gue itu. Abangnya nyetok banyak juga ya Mbak Mila ya? Itu kayaknya abis itu nggak dagang lagi selama seminggu kayaknya. Kayaknya sempet kayak resource dari tukang sate yang deket-deket situ deh. Oh, jadi kayak 300, udahlah orderan nih, ambil aja. Gue inget sampai rumahnya si Ika tuh jam 11:30 malam aja. Sampai anjing berat banget bawa sate 300 tusuk. Tukang satenya ngerasa ada order kawinan kayaknya 300 tusuk. Ada orang datang mau order buat kawinan. Ini Susana tapi connect mobil gitu. Bulan Ramadan kayak gitu. Terus ada lagi gue ngerasa gue lucu. Gue ngerasa gue lagi bercanda dan gue ngerasa itu biasa-biasa aja tapi ternyata impactnya gila banget sih kayak nggak nyangka banget. Jadi itu gue SMA gue 68 Jakarta Salemba. Gue nggak pernahnya gue sebagai gambaran adalah SD SMP gue di Kelapa Gading ya. Jadi kayak bercanda mungkin nggak merasa aneh kalau bercanda kayak rada kasar gitu atau apa kaitannya, tapi gue ngerasa bercanda etnis itu kayak ya biasa aja sih biasa. Gitu. Karena sekolah di Cina maksudnya sekolah di Kelapa Gading ya. Iya maksudnya banyak Cina. Iya enggak gitu pokoknya kayak ya pasti lucu lah gitu kalau bercanda etnis gitu. Terus gitu hari terakhir ospek kalau nggak salah hari ketiga terus udah keluar tuh daftar kayak ada formulir gitu K ini K itu K ini K itu kita suruh tinggal nambahin yang apa. Jadi misalnya Kak Santi tercantik misalnya, terus Kak Magribi tercool gitu. Terus ada nih ketua OSIS pada saat itu. Dan gue tuh sumpah respect banget sama karena dia lucu, pinter, pokoknya VIP student lah. Terus dan gue pikir kayak mungkin nggak apa-apa kali ya gitu. Nggak kepikir apa-apa lah. Pokoknya gue cuma bilang Kak Rifki itu Arab. Udah nih selesai dikumpulin formulirnya kan, udah selesai. Pas mau masuk bel istirahat, tiba-tiba gerubuk gitu, semua pada dari kelas 3 pada ngerubungin gua dilabrak, gua di pojok, nggak tahu diapain, diceramahin, gua langsung tiba-tiba blank aja. Kenapa nih orang kayak hampir 100 anak kelas 3 SMA gitu pada nggak boleh kayak gini ya, bercanda kayak gini nggak lucu tau nggak? Ini tuh bercanda kayak gini tuh rasis tau nggak? Gini terus kayak iya kak gitu doang. Itu benar-benar sih gue nggak nyangka orang bisa setersinggung itu. Gue bisa relate. Tapi gue ngerasa itu ekstrim buat gue gitu karena gue ngerasa orang gue ngelawak aja gitu, ya lucu aja gitu. Gue bisa relate karena dulu gue sekolah di Gonzaga terus gue masuk ITB kayak gitu persis tuh. Kalau lagi puasa bercanda minum di depan teman, lagi puasa ya minum terus dibusuin terus gitu kali. Oke, ini siapa lagi punya cerita? Gue si Bari masih ada cerita nggak? Ada sih satu, tapi nggak tahu sih ini jahat apa enggak ya. Ini kan ini pasti soal musang ya? Nggak ada lu mana. Itu gua kan nggak sengaja musang, kalau ini kan sengaja. Ini di kelas nih, jadi kami itu kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 kami tuh paling rusak. Jadi angkatan kelas 3 gue tuh paling parah. Sekolah gue kan tadinya kelas 1, kelas 2 siang. Karena pagi itu gedungnya dipakai SD. Yang siang tuh SMP dan SMA. Nah, saking parahnya kita dipindahin masuk pagi. Jadi bareng sama anak SD, nggak bareng sama adik-adik kelas yang kelas 2 SMA, 1 SMA, yang SMA nggak, dipindahin jadi pagi bareng sama anak SD. Nah, karena bareng sama anak SD bingung, main gitu-gitu aja, bercanda cuma nama yang seangkatan, nggak ada teman bercanda lagi. Masa bercanda sama anak SD gitu, agak aneh. Di sekolah wali kelas kita lagi ngajar, dan anak-anak sekelas punya nomor HP-nya. Ini namanya, ini guru matematika lah, pokoknya lagi ngajar, ditelepon, di miss call-in, pakai private number, lagi ngajar, di papan tulis itu, anjing. Keluarin HP-nya, diangkat, halo, mati, taruh lagi kantong. Anjing. Di miss call lagi nih, ngejar, bunyi lagi geter, halo, mati lagi. Mungkin karena udah beberapa kali, kesel gurunya. HP-nya ditaruh di meja. Tapi kan mejanya meja kayu. HP-nya juga Nokia 3315. Kayak apa itu? Yang jadul, pokoknya pas ditelepon tuh nggak diangkat sama dia, tapi geterannya berasa. Malah tambah. Gitu terus.
Sampai akhirnya dimatiin beneran HP-nya. Itu satu ya. Ini masih dengan guru yang sama. Iya, dulu udah kan. Gue nggak tahu kenapa. Ada sih, gue juga dulu guru yang selalu jadi korban. Mungkin karena mata pelajaran matematika, mungkin ya. Anak-anak sebel sama pelajaran matematika, terus ini guru ngajarnya nggak enak mungkin sama anak-anak. Jadi di lorong sekolah, jadi kelas, lorong, depannya tuh langsung lapangan. Nah, pinggir lapangan itu, perbatasan lorong dan lapangan itu biasanya motor suka pada parkir. Anak-anak biasa suka duduk-duduk di situ. Nah, gua tuh kalau lagi duduk di motor, kadang tangan suka iseng. Mencet-mencet klakson, padahal lagi mati kan, kondisi lagi mati kan. Klakson lagi matiin. Starter suka dipencet-pencet. Terus, bentar. Ma, tolong ambilin paket dong di depan. Pas lagi cerita, pas lagi cerita lagi deh. Makanya. Terus? Iya mas, bentar ke depan ya. Lagi dijawab. Oke, tadi sampai mana? Motor. Lagi di motor, tangan suka iseng, lo. suka mencet-mencet klakson. Nah, gue tuh kan kalau klakson motor itu kan ada, kalau dipencet kan ada sela-selanya tuh. Diselipin lah pakai lidi. Nah, tuh pakai tuh. Diselipin lah pakai lidi. Jadi, habis diselipin pakai lidi, kan dia begini terus, ketekan terus kan. Nah, pas gurunya mau pulang, kontak buka, klakson langsung tit, langsung kaget. Itu yang pertama. Karena ngelihat gua begitu, temen gua ikutan besoknya. Tapi yang diganjel electric starter. Anjrit. Electric starter sama, jadi diganjel. Pas dikontak, starternya nyala terus, dia panik, bingung, dimatiin, dikontak lagi, starter lagi. Jadi mesin udah nyala, tapi masih set gitu. Itu terus, nah. Nggak tahu kenapa, akhirnya pokoknya beres aja. Udah bisa, dia pulang. Besoknya, pas dia pulang sekolah, gue lihat dia ngengkol, kagak bisa starter. Kayaknya akinya soak, kayaknya gue nggak tahu apa kosnya. Pokoknya besok gue pulang, ngengkol orang gitu. Lu gila lu, Bar. Gajinya guru tuh kecil lu, Bar. Kan dulu lu gitu. Gila lu emang lu. Dulu makanya gue nyesel gila. Ya, gue ada cerita baru kepikiran nih, mumpung gue kepikiran. Ini soalnya ada hubungannya sama Aryan Seringai. Oh, Aryan 13. Iya, Aryan 13. Itu jadi kan kalau kita anak seni rupa kan sering begadang di kampus nih. Terus kita semua suka dengerin radio yang sama. Gue nggak tahu Awe pernah denger ini cerita dari Aryannya langsung atau enggak. Jadi terus udah gitu, karena kita suka dengerin satu studio dengan radio yang sama. Terus ada satu penyiar radio Bandung yang sok keren, sok ganteng lah, yang apa kabar? Jangan lupa untuk request bersama. Gitu. Terus tiba-tiba kita lagi dengerin, sering nelfon. Jadi zaman dulu tuh request tuh langsung diterima sama penyiar, nggak lewat operator. Terus tiba-tiba diangkat, ya silakan ada yang mau request apa. Terus tiba-tiba Aryan merasa mengenali suara orang ini. Orangnya cuma gini, dasar so ganteng, kontol, tut, gitu ditutup sama dia. Kaget kan, langsung dikasih lagu sama penyiarnya tuh. Terus Aryan ngerasa, itu kayaknya temen gue deh. Ditelepon juga radio yang sama. Terus kan abis lagu ditelepon, penyiarnya ngangkat. Ya silakan ada yang mau request. Terus Aryan ngomong gini, sorry iya sebelum saya request saya cuma pengen nanya, itu tadi yang telepon siapa sih, kok mulutnya kasar banget. Terus penyiar bilang, ya biasalah anak muda suka banyak badung. Terus si Aryan bilang, iya anehnya bercandanya emang dasar kontol tuh. Terus tutup sama Aryan. Langsung sikat lagu lagi sama penyiarnya. Itu bercanda ekstrim banget. Mulutnya ledes banget itu di radio. Itu kan siaran langsung ya. Aduh, Aryan kurang ajar banget itu bangsat. Ini sebenarnya guys, udah lewat ini. Kita udah bocor berapa durasi? Udah 37 menit. Masih banyak cerita sebenarnya. Tapi banyak. Iya. Kapan-kapan kita lanjutin lagi ya, bikin bercandaan ekstrim part 2. Mungkin kan kita kan punya rencana mau narik orang luar untuk masuk ke sini. Ntar kita tarik aja siapa gitu satu orang yang juga bercandanya. Kayak Arif Dido mungkin kan cerita-cerita begini aja banyak kali ya. Ini kita tarik ke sini. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak untuk semua yang mendengarkan. Jangan lupa podcast Komika versi audionya bisa didengarkan setiap hari Senin rilisnya di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, di Anchor.fm. Terus rilis di YouTube-nya setiap hari Jumat di YouTube channelnya komika.id, comika.id. Sekian dari kami. Terima kasih Bari. Dah. Terima kasih Awe. Dadah. Thank you. Terima kasih Rin. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih Gamila.
Terima kasih suami. Baik, oke kalau gitu kita tutup dah. Sampai ketemu di edisi berikutnya.